Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi ya, hai Jakarta, shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi, apa kabar? Haleluya. Ciri-ciri orang yang diberkati dan bersuka cita, wajahnya penuh senyuman, amin. Saudara boleh bangkit berdiri sambil lihat kiri kananmu, jabat tangannya, terus katakan, saya senang lihat kamu di tempat ini. Amin. Menyapa saudara yang ada dimanapun engkau, live streaming hari ini, shalom bagimu, dan mari nikmati kebaikan Tuhan. Mari nikmati perkenanan dan kemurahannya yang dahsyat di tempat ini. Amin.
Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Bisa lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. 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 Mari buka kedua tanganmu. Bapak, kami sungguh bersyukur. Sungguh kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena cinta-Mu yang tak terbatas. Semua karena anugerah-Mu yang begitu besar Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Ini ibadah kami. Ini ucapan syukur kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya saat kami mengangkat tangan di tempat ini, Kau sendiri akan turun tangan memberkati kami. Sesuatu yang baik Kau kerjakan di tengah-tengah ibadah kami. Yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang susah dihiburkan, bahkan yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami siap meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Di dalam nama yang penuh kuasa, itu Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Nikmati hadirat-Nya. Oh, thank you Jesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari segalanya. Kasih setia-Mu cukup bagiku. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu dan katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Yang setuju Dia baik, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Oh, oh, oh. Nyanyikan bersama pujian ini. Katakan, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sembah Dia, angkat tanganmu. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah
baik, sebab tiada seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Besar kebaikan-Mu, besar setia-Mu. Mari sembah Dia, angkat suaramu dan naikkan ucapan syukur-Mu. Semua Kau dahsyat, semua Kau mulia. Haleluya, oh. Kami sanjung Kau di tempat yang maha tinggi, terpuji nama-Mu. Haleluya, yeah. Terima kasih Yesusku, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Kasih-Mu dalam hidupku, sungguh nyata kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Besar kasih setia-Mu di hidupku. Siapakah aku ini Tuhan? Katakan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Boleh angkat kedua tanganmu bersama di tempat ini dan katakan, siapakah aku ini Tuhan? aku milik-Mu Bapa. Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, come on, selain puji dan sembah Kau. Mari bangkit berdiri bersama di tempat ini dan katakan, siapakah aku ini? aku milik-Mu Bapa. Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Dengan apakah? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Dengan apakah? Oh, Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? memuji-Mu, senangkan hati-Mu Bapa. Oh, katakan bersama, memuji-Mu, menyembah-Mu, senangkan hati-Mu selamanya. Ku memuji-Mu, menyembah-Mu, senangkan hati-Mu selamanya. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, senangkan hati-Mu selama-lamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku,
ku cinta kau. Jemaat Tuhan saja katakan sekali Yesus, sekali. Come on. Harapanku, akui bersama. Oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Akui bersama. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. YHS Jakarta, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau. Sekali Yesus, come on. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selama. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Selama-lamanya, haleluya. Oh selamanya, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, ku hidup sebagaimana ku ada. Haleluya. Thank you Lord. Mari sembari angkat suara menaikkan ucapan syukur-Mu. Come on. Oh yeah. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Kami nyatakan Engkau segalanya bagi kami. Kami nyatakan Engkau cukup bagi kami. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya.
Terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, come on. Kemenangan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Come on. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Mari Hes Jakarta, angkat suaramu. Aku punya Tuhan yang besar, come on, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu. Kami terima kemenangan di dalammu Bapa. Haleluya. Mari yang lebih dari pemenang berikan tepuk tangan sorak-sorai lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Semua percaya Tuhan Yesus baik buat hidup kita, amin. Mari kita sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Suka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat puji. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat jempolmu katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala,
musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. One more say. Sebab Tuhan baik, 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. let music worship God. Let's say, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Katakan amin. Mari sama-sama kita puji Tuhan kita. Kami percaya Tuhan. Kami punya Tuhan yang ajaib. Come on. Hey, 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 hey. Wow, 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 wow. Dengan iman bersama-sama kita katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Mari bersama-sama angkat tanganmu, come on. Hey, hey. Hanya Kau yang layak ditinggikan, yang bisa melompat buat Tuhan kita, come on. Here we go. 1, 2, 3, hey. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Bersama dengan iman katakan, come on. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, semuanya Kau megah bagiku. Come on. Hey, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Mari bersama-sama angkat tanganmu, come on. Here we go. Hey, hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama, come on. 1, 2, 3, hey. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaran.
kita kembali. Hey, 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 hey. Oh, oh, oh. Bersama-sama dengan iman katakan, aku dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat berlindung. Katakan kubu pertahanan, oh, Yesus Tuhan. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Bersama-sama katakan ajaib, ajaib kau Tuhan. Come on. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Hey! Yesus kaulah Raja mulia. Let's go! Ajaib kau Tuhan, oh yeah. Agung dan perkasa, Kau sumber berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Oh, 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 Raja mulia, Raja mulia. Berikan sorak-sorai gembala bagi Yesus kita. Katakan haleluya. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita yang pertama. Mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan terbaik kami, karena Engkau telah memberi yang terbaik terlebih dahulu dalam hidup kami. Kami bawa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Perpuluhan adalah persembahan miliknya Tuhan. Sampai hari ini saya bersama dengan keluarga besar mempraktekkan untuk mengembalikan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Di mana saya bersama dengan keluarga saya bertumbuh, berbuah di dalam gereja tersebut. Perpuluhan bukanlah hal yang untuk kita perdebatkan hari lepas hari. Melainkan untuk kita lakukan dengan penuh kasih, penuh cinta, dan juga ketaatan kita kepada Tuhan. Tugas kita sebagai orang percaya adalah tetap setia mengembalikan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan, di mana saudara dan saya tertanam, diberkati, diajar, dan bertumbuh di dalamnya. Saran saya sebagai pendeta, ikutilah apa yang firman Tuhan ajarkan, dan bukan apa yang terus diperdebatkan selama ini di banyak sosial media. Ketika kita tidak mengembalikan perpuluhan, maka sejatinya saudara dan saya sedang mengambil, menahan, merampas apa yang menjadi miliknya Tuhan. Saudara, hidup adalah sebuah pilihan. Apakah saudara mau menjadi anak Tuhan yang taat dan penuh kasih mengembalikan perpuluhan? Atau sebaliknya, saudara ingin menjadi pribadi yang serakah, yang mengambil semua bagiannya Tuhan? Kalau saya bersama dengan keluarga memilih untuk mengembalikan perpuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yes, Jesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Karena itu kami sama-sama mau katakan, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun kami sungguh percaya, Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Mari bersama-sama kita katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lagi katakan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan sendiri nyatakan pujian ini, katakan, jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak Oleh setiap hati kami Tuhan, oleh setiap hati kami. tiada terduga kasih-Mu, Tiada terduga kasih-Mu, mari bersama nyatakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, secara jemaat bangkit berdiri, mari sama-sama nyatakan, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari beri sorak-sorai lebih dahsyat lagi untuk Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin
penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan, Dia tidak pernah membiarkan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ini mengingat kita akan pengorbanan Tuhan Yesus. Sebelum Dia naik ke surga, Yesus berkata, beritakanlah karya keselamatan sampai ke ujung bumi, dan aku menyertaimu sampai akhir zaman. Mari kita fokus akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bukan atas dosamu atau pelanggaranmu, tapi semua terfokus kepada karya Yesus di atas kayu salib. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang di dalamnya kita bersekutu dengan darah Yesus. Darah yang kudus, darah yang mulia, darah yang agung, yang dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita semua. Sekarang kita sepenuhnya adalah milik Kristus. Sehingga oleh darahnya, dengan iman kita berani berkata, aku dikasihi tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Dikuatkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, in the name of Jesus. Makasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemuliaan-Mu. Kami datang menyembah Raja yang agung. Kami datang melayani Raja yang mulia. Sehingga kami pun Engkau permuliakan. Berfirmanlah ya Tuhan. Sementara Engkau berfirman dan kami tangkap dengan iman.
sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Wah, saudara sangat menikmati praise and worship hari ini. Amin. Jauh-jauh dari surga ke Tangerang, ke YS Jakarta. Saudara, Pastor Dev Geran ini mau melayani di gereja YS Jakarta Anugerah. Saya lihat di media sosial terbiasa melayani di hadapan ribuan orang. Tapi saya perhatikan dari awal sedikit pun tidak mengurangi semangatnya. Mungkin dilihat jauh dari ribuan orang dibandingkan kita. Tapi saya perhatikan benar-benar brother melayani untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Karena waktu saya sangat singkat, kita langsung hari ini tema dalam minggu ini dari pusat Good Work in You, pekerjaan baik di dalam kamu. Banyak orang yang masih berpikir bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menyelamatkan kita semua, setuju? Tapi berpikir hanya sebatas itu saja. Sehingga mereka tidak paham masih ada pekerjaan Tuhan yang terus berlanjut di dalam hidupnya. Baik di dalam pekerjaannya. Karena orang Kristen tidak tahu bahwa Tuhan masih bekerja di dalam hidupnya. Sehingga mereka mencari ke tempat yang lain. Supaya pekerjaan-pekerjaannya mendapatkan yang terbaik. Masih banyak saya temui orang Kristen yang pergi ke dukun, ke paranormal. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa Tuhan tidak lagi menolong hidupnya. Tapi kita percaya Tuhan sampai akhir zaman dia akan menyertai, menolong, dan mengerjakan pekerjaan yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Pekerjaan-pekerjaan yang baik apa yang terus Tuhan lanjutkan dalam hidup kita? Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku, Bapak Ibu baca bersama-sama. Saya percaya juga selesai ibadah Bapak Ibu tidak akan membaca firman ini. Jadi biarlah kita baca minimal di gereja ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku yakin akan hal ini, bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan melanjutkannya sampai Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam saya, di dalam Bapak Ibu, itu terus berlanjut sampai Yesus datang kedua kali. Katakan amin. Jadi tidak berhenti, kita tidak hidup untuk diri kita, karena Tuhan hidup untuk saudara, Dia mati untuk saudara, makanya kita hidup untuk Tuhan. Katakan amin. Selanjutnya kita baca ayat selanjutnya, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Hendaklah kehidupanmu sepadan dengan Injil Kristus, supaya entah ketika aku datang dan melihat kamu, ataupun ketika aku pergi jauh, aku dapat mendengar tentang kamu, bahwa kamu sambil berjuang bersama oleh iman yang timbul dari Injil. Next lagi poinnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan lanjutkan dalam hidup kita yang sepadan dengan Injil Kristus. Saudara perhatikan kata sepadan. Injil Kristus disepadankan dengan saudara dan saya. Wah, ini nih perkataan yang dalam sekali. Saya sendiri tidak mungkin dapat sepadan dengan presiden, ya Pak ya? Iya dong.
saya tidak akan mungkin sepadan dengan jenderal. Tapi ayat ini kita dianggap sepadan. Kalau Bapak Ibu memahami ini, Bapak Ibu akan terkagum-kagum. Kata sepadan pertama sekali muncul di kitab Kejadian, waktu penciptaan manusia. Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang, makanya yang jomblo cepat-cepat. Karena Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri. Dan Tuhan sendiri yang punya inisiatif mencarikan wanita yang sepadan. Jadi pernikahan di Taman Eden memunculkan kata sepadan yang pertama kali. Apa yang dimaksud dengan sepadan di sana? Pastilah bukan berbicara tentang fisik. Bukan berbicara tentang tenaga. Karena itu tidak boleh laki-laki memukuli wanita. Enggak sepadan kalau berbicara fisik. Bapak Ibu menikah bukan untuk menghajar istrimu. Kalau berbicara tentang perkelahian, enggak sepadan. Berarti kata sepadan di Taman Eden bukan berbicara tentang kekuatan tenaga kita. Bukan juga berbicara tentang kecantikan dan ketampanan. Sehingga ada orang yang berkata, kalau saya putih, kulit putih akan mencari kulit putih. Kalau putih dan hitam hasilnya coklat dibilang gitu. Enggak sepadan. Itu ukuran manusia. Tapi itu sekarang sudah dibantahkan. Banyak orang Chinese yang nikah dengan orang Papua. Banyak orang Batak yang nikah dengan orang Jawa. Banyak orang Batak dulu berpikir harus selevel sepadan lah amang. Batak harus menikah dengan orang Batak lah amang. Sekarang itu dibantahkan. Banyak sekali. Batak menikah dengan orang Jawa dengan orang Papua. Karena mereka sudah memahami kata sepadan itu tidak berhubungan dengan fisik. Tapi berhubungan dengan hati dan perasaan. Apa yang ada di dalam hati Adam, itu yang ada di dalam hati Hawa. Apa yang ada di dalam pikiran Adam, itu yang ada di dalam pikiran Hawa. Sehingga Kristus berkata, apa yang dipikirkan Kristus, biarlah itu yang kita pikirkan. Apa yang dirasakan Kristus, itu yang kita rasakan. Itu yang dimaksud biarlah hidupmu sepadan dengan Injil. Amin. Jadi kata sepadan bukan berbicara lagi kepada fisik. Dan ingat, sepadan di dalam pernikahan itu adalah laki-laki dengan bukan laki-laki dengan pria. Itu tidak ada istilah sepadan. Jangan ada di antara gereja ini pria mencintai pria atau wanita mencintai wanita. Karena Yesus pun lahir ke dunia melalui rahim wanita, bukan melalui laki-laki. Kalau Yesus lahir ke dunia melalui laki-laki dari perut laki-laki, itu menjadi pertanda perizinan laki-laki boleh menikah dengan laki-laki. Tapi mulai dari penciptaan sampai Yesus datang ke dunia, di dalam pernikahan itu harus laki-laki dengan perempuan berlawanan jenis ya. Jangan ada yang jatuh cinta sesama jenis. Mari kita baca ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Dengan tidak menjadi takut dalam hal apapun, karena para lawanmu yang bagi mereka hal itu memang menjadi tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu hal itu tanda keselamatan dari Elohim. Dari ayat ini poin yang kita dapat adalah pekerjaan baik yang terus dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita adalah terus menyelamatkan. Terus menyelamatkan. Tidak berhenti kepada keselamatan kekal.
tubuh saudara juga secara fisik perlu diselamatkan. Katakan amin. Karena apa? Karena Tuhan mau memakai tubuh kita untuk Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau Bapak Ibu masih hidup, itu tandanya Tuhan masih bekerja untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau Tuhan sudah tidak pakai kita lagi, kita akan pindah alamat. Jadi berbahagialah Bapak Ibu kalau masih berada hari ini dan masih bernafas, masih beribadah, itu tanda pekerjaan baik akan terus berlanjut lewat hidup saudara. Seorang bapak akan terus memikirkan pekerjaan yang terbaik buat anaknya. Tidak berhenti orang tua itu hanya melahirkan, setelah melahirkan baru menikahkan anaknya, setelah menikahkan baru dilepas, tidak ada hubungan lagi. Tapi orang tua itu akan terus terlibat untuk memikirkan pekerjaan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kemarin kami barusan sidang di Sumatera. Sebelum sidang, ini ibu mertua saya sudah janjian jauh-jauh hari untuk menjaga cucunya. Gitu. Tapi keadaan berusaha, kalau orang-orang yang radikal ngomong, tapi iblis berjuang menggagalkan, kita enggak seperti itu ya. Tapi keadaan membuat mertua saya harus terkapar di rumah sakit berapa hari? 3 hari, 5 hari. Wah, yang jaga anak-anak kita siapa ya? Ibu Yanti juga sibuk. Pak Noel apalagi sibuk. Tidak mungkin malaikat surgawi saya suruh turun ke dunia untuk jaga anak-anak saya. Sampai hari Minggu masih terkapar di rumah sakit minggu kemarin. Lalu pulanglah Minggu malam. Karena hatinya, pikirannya adalah yang terbaik untuk anaknya, pulang dari rumah sakit. Selasa pagi harus berangkat ke Jakarta. Supaya apa? Supaya anakku, mantuku, cucuku bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga mertua saya hari ini hadir saudara. Mulai dari hari Selasa. Itu gambaran Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kalau secara orang tua fisik saja memikirkan yang baik untuk anak-anaknya. Tuhan tidak pernah berhenti berpikir untuk mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Dia akan terus mengerjakan keselamatan di dalam diri kita. Rasul Paulus ini orang yang sudah berkali-kali Tuhan selamatkan dari penganiayaan. Pernah dirajam batu dan sudah dipastikan Rasul Paulus itu meninggal. Tapi sewaktu orang pulang selesai merajam batu karena menganggap Paulus sudah meninggal. Tapi setelah itu Rasul Paulus bangun, bangkit dan memberitakan Injil. Seolah-olah bekas jendolan, bekas lemparan itu tidak ada. Dan berkali-kali dia masuk di dalam penganiayaan, di dalam badai. Tapi berkali-kali Tuhan selamatkan. Artinya Bapak Ibu, walaupun kita di dalam Kristus, bukan berarti badai tidak ada. Bukan berarti masalah tidak ada. Rasul Paulus dilanda badai. Tapi justru badai itu membuat dia melihat, ternyata aku disertai Tuhan. Kemarin waktu kami sidang ada salah satu peserta. Dia sangat terikat dengan salah satu alat karena dia punya penyakit yang tidak bisa lepas dari alatnya ini. Lalu waktu di sidang, ternyata waktu berangkat dari daerah ke Sumatera, alatnya ini ketinggalan. Lalu dia mulai berpikir, saya tidak akan bisa hidup. Saya tidak akan bisa, karena tidak pernah lepas dari alatnya ini. Lalu rekan yang lain mulai bercerita tentang penyakit gulanya yang sudah begitu parah sehingga disembuhkan. Dan tidak lagi terikat dengan obat, sudah 6 bulan lebih dia hidup sehat. Kenapa engkau mengandalkan alat?
kesehatanmu. Sedangkan engkau datang ke sini adalah membicarakan, memikirkan pekerjaan Tuhan. Andalkanlah Tuhan. 4 hari sidang di Sumatera tanpa alat dan dia sehat diberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan tidak berhenti menyelamatkan kita. Percaya Bapak Ibu, bukan hanya fisik saja yang akan Tuhan selamatkan. Tapi ekonomimu perlu Tuhan Yesus selamatkan. Pekerjaanmu perlu Tuhan Yesus selamatkan. Tapi dikatakan sepadan dengan Kristus. Artinya kita hidup harus sepikir dengan Kristus. Pikiran Kristus, jantung Kristus itu berpikir tentang saudara. Kristus tidak memikirkan keindahan dunia ini. Dia rela mati hanya untuk memikirkan Bapak Ibu. Bahkan iblis berkata kepada Yesus, semua keindahan dunia ini, bahkan kekayaan alamnya, aku akan berikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Yang percaya katakan, lo kok amin. Orang iblis yang ngomong. Tapi pada faktanya, orang melakukan itu demi kekayaan. Tuhan ditinggalkan, pelayanan ditinggalkan. Tapi Yesus berkata, aku memilih disalib untuk keselamatan anak-anakku. Artinya pikiran Kristus adalah nama Bapak Ibu. Jikalau di dalam pikiran Kristus hanya ada Bapak Ibu, maka di dalam pikiran kita harus Kristus juga. Enggak oke dong. Saya bersama istri saya sama Bu Eva. Yang ada di dalam pikiran saya hanya Bu Eva. Tapi yang ada di dalam pikiran Bu Eva laki-laki lain. Ini akan menyebabkan kehancuran di dalam rumah tangga. Karena itulah banyak orang Kristen tidak mengalami pertolongan mujizat Tuhan. Karena apa? Karena di dalam pikirannya bukan Kristus lagi. Tapi kalau di dalam pernikahan suami memikirkan istri, istri memikirkan suami, maka pernikahan itu sangat bahagia. Dan bukan hanya bahagia, akan melahirkan keturunan yang bahagia. Jika jemaat memikirkan Kristus, karena Kristus sudah memikirkan jemaat, maka lewat jemaat itu akan ada pekerjaan-pekerjaan yang baik, maka akan ada karya keselamatan bagi orang-orang lain. Melahirkan keselamatan bagi orang lain. Karena sepadan yang tadi saya berbicara tentang hubungan pikiran, perasaan. Biarlah hatimu dipenuhi kasih Kristus. Karena hati Kristus dipenuhi oleh kasih buat Bapak Ibu. Amin. Yang terakhir. Kenapalah 20 menit saya dikasih ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa kesudahan hal ini menuju pada kebebasanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Yang pertama, pekerjaan baik yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah terus menyelamatkan. Yang kedua adalah terus menolong. Katakan, terus menolong. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Sebesar apapun dosamu, sebejat apapun engkau jatuh, Tuhan akan mencari hidupmu. Waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dan dia meninggalkan pelayanan, kembali lagi bekerja sekuler menjala ikan. Bukan hanya dia, ini Petrus ini memang hebat sekali ya. Semua rasul-rasul yang lain diajak lagi melayani, menangkap ikan bersama-sama. Artinya meninggalkan pelayanan. Bapak Ibu jangan coba-coba ajak orang untuk meninggalkan pelayanan. Apalagi meninggalkan ibadah. Jangan sok-sok rohani lah. Jangan pelayanan lah, kita masih muda bro. Waktunya menikmati hidup bro. Seperti itu.
Tapi Yesus yang mengejar, yang mencari Petrus. Coba Bapak Ibu saya mau tanya. Kalau kita mengingat Rasul Petrus, yang kita ingat apa? Menyangkal Yesus 3 kali. Oke. Memang itu, para pengkhotbah juga banyak yang khotbahkan itu. Tapi saya tidak mau mengkhotbahkan itu. Karena nama saya Petrus. Dan banyak orang yang khotbah tentang Petrus itu menyala-nyala. Padahal saya ada di depannya. Kalau Bapak Ibu, kalau saya ucapkan nama Rasul Thomas, bukan Thomas Alva Edison. Thomas yang kita kenal apa? Tidak percaya. Asli ini Jemaat Yes Jakarta, tahu betul. Itulah manusia yang diingat keburukannya, yang diingat kejelekannya. Tahukah Bapak Ibu Thomas, para bapak-bapak gereja menyetujui dan menyepakati Rasul Thomas mati martir di India. Dia pendiri Kristen di India. Tidak pernah tuh dikhotbahin. Jarang tuh diberitakan. Yang diberitakan adalah Thomas kurang percaya. Petrus menyangkal Yesus. Petrus bertobat karena dengar suara ayam berkokok. Itulah manusia. Manusia cukup 2-3 kali menolong. Kalau sudah berkali-kali ditolong, maka bersiap-siap nama Bapak Ibu dijelekkan kemana-mana. Bla 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 bla. Tapi Yesus tidak pernah berkata kepada Thomas bahwa Thomas itu kurang percaya. Yesus tidak pernah mengatakan kepada Petrus bahwa Petrus itu engkau akan dikenal sebagai penyangkal Yesus. Tapi Yesus berkata, engkau batu karang yang teguh. Engkau akan menggembalakan jemaatku. Artinya Tuhan akan terus menolong Bapak Ibu tanpa pamrih. Kalau kepada manusia kita terbatas. Tapi kalau Tuhan, Dia tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah lalai. Katakan amin. Saudara harus mempercayai firman ini. Karena apa? Ini adalah perkataan Tuhan. Satu-satunya manusia yang tidak pernah minta maaf adalah Yesus Kristus. Yesus tidak pernah minta maaf. Kenapa Yesus tidak pernah minta maaf? Karena di bibirnya tidak ada dusta. Hanya manusia Yesus yang tidak pernah berbohong. Yang tidak pernah berdusta. Kalau dia berkata ya dan amin. Kalau saya boleh minta maaf. Karena saya manusia biasa. Jadi para suami jangan gengsi minta maaf. Karena gembala pun tidak perlu gengsi untuk minta maaf. Tapi Yesus tidak akan pernah minta maaf. Karena dia tidak pernah berdusta. Kalau Yesus berkata aku akan menyelamatkanmu, Dia pasti menyelamatkan kita. Aku pasti menolongmu, Dia pasti menolong kita. Katakan amin. Percayai perkataan Yesus. Next, pemain musik boleh maju ke depan. Tuhan tidak melenyapkan laut merah, tetapi membelahnya. Tuhan tidak melenyapkan masalah, tetapi pasti membuatkan jalan untuk kamu bisa melaluinya dengan aman. Tuhan pasti memberi pertolongan. Masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi tidak pernah datang dari Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu berkata, saya sengaja diperhadapkan dengan sakit penyakit ini supaya aku dekat dengan Tuhan. Dusta. Itu perkataan bohong, seolah-olah itu rohani. Bukan. Mertua saya percaya tidak pernah memberikan. Atau di WA kan kenal sama Ibu Yanti. Bu Yanti tolong dekat dengan Pak Petrus lalu suntikkan dengan demam berdarah. Supaya dia hormat akan mertuanya. Tidak pernah. Bahkan yang saya tahu dan saya punya orang tua, senakal-nakal anaknya, dia akan berjuang menunjukkan kasih kepada anaknya. Sejahat-jahat anaknya, dia akan berjuang memberikan perhatian kepada anaknya. Jadi kalau ada masalah, jangan pernah itu berpikir dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu bangkrut
kena penyakit. Saya saraf kejepit, batu ginjal kembar dengan Pak Erwin. Penyakit yang lain. Lalu saya tidak berkata, Tuhan saya kan pelayanan, saya kan gembala. Kok Tuhan izinkan, Tuhan berikan sakit penyakit kepada saya? Seharusnya Tuhan jauhkan penyakit itu dan Tuhan tolong saya. Bukan seperti itu. Lalu saya introspeksi diri. Oh, saya kurang minum toh. Oh, saya terlalu banyak duduk toh. Apalagi waktu COVID. Kerjanya duduk di depan komputer live. Oh, ternyata bukan salah Tuhan. Mulai saya bersama istri setiap pagi lari. Bukan lari dari kenyataan hidup. Tapi lari jalan tiap pagi. Karena lari saya belum bisa Bapak Ibu. Masih terasa. Jadi harus jalan aja. Jalan cepat. Hitung berapa kilo. 5 kilo. Istri saya kalau dapat 6 kilo dia berteriak. Ore! Gitu senangnya. Ternyata diajari lewat mujizat kesembuhan yang Tuhan Yesus. Perhatikan pola makanmu nak. Perhatikan pola tidurmu nak. Perhatikan pergaulanmu. Perhatikan olahraga. Jadi banyak musibah-musibah penyakit yang terjadi dalam hidup kita. Itu kita yang menyebabkan. Bukan Tuhan. Tapi walaupun kita yang menyebabkan atau orang lain yang menyebabkan, Tuhan tetap menolong saudara. Dia tidak pernah meninggalkan dan dia tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan kita. Waktu Petrus ditemui, gimana? Sudah menyangkal saya 3 kali, hasilnya apa? Enggak. Waktu anak yang hilang itu yang ampas bau apa Bapak Ibu? Bau babi. Baunya minta ampun. Tapi Bapak tidak akan berkata, udah kapok? Mau warisan lagi? Mau dugem lagi? Bapak tidak mengungkit-ungkit kesalahan. Dia peluk. Dia kasih jubah. Dia kasih cincin. Dia kasih kasut. Dan dia pestakan. Bukan pesta murahan. Domba, lembu, tambun. Datanglah kepada Yesus. Maka pekerjaan yang baik itu akan terus berlanjut lewat Bapak Ibu. Keselamatan fisik, tubuh, kesehatan, ekonomi itu akan terus berlanjut. Pertolongan dari yang Maha Kuasa itu akan terus berlanjut. Sebab selagi engkau masih bernafas, matahari masih bersinar, Tuhan akan menyertai, menyelamatkan dan menolongmu sampai selamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau terbaik dalam hidup kami Yesus. Kami percaya pekerjaan baik yang sudah Engkau kerjakan akan terus berlanjut dalam hidup kami. Dan Engkau tidak pernah menghakimi kami. Jalanmu sempurna, jalanmu penuh damai, Aman dan sejahtera. walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai,
Mari dengan segenap hatimu angkat pujian ini. Sebelum Bapak Ibu menerima pengurapan dari Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, Yes. ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar. heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu Kau butuh Yesus. nyata di dalam hidup. Mari dengan segenap hatimu katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami bagimu Yesus Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Betapa ajaibnya hidup kita disepadankan dengan Injil Kristus. Biarlah hatimu dan perasaanmu ada di dalam Kristus, sebagaimana Kristus yang selalu membuat kita ada di dalam pikiran dan perasaannya, sehingga terus karya yang terbaik berlanjut. Pikirkanlah, rasakanlah Injil Kristus. Beritakanlah, ceritakanlah Injil Kristus. Mulai dari Israel, Tuhan hanya berkata, ceritakanlah apa yang terjadi, pembelaan Tuhan bagi Israel di Mesir, Laut Teberau, dan di Padang Gurun. Sekarang kita juga ceritakanlah apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Biarlah hidupmu sepadan dengan Injil Kristus. Maka keselamatan itu terus berlanjut. Bukan hanya keselamatan kekal, tapi keselamatan keluargamu. Mungkin keluarga besarmu alami kehancuran secara hubungan, secara finansial, tapi lewat hidupmu keluarga itu diselamatkan. Mungkin yang lain butuh pertolongan, Yesus akan memberikan pertolongan lewat hidupmu. Engkau ditolong supaya orang lain bisa melihat Kristus dalam hidupmu dan mereka ditolong. Dan hari ini Bapak Ibu akan menerima pengurapan pekerjaan yang baik di dalam hidupmu yang terus Tuhan kerjakan. Biarlah nanti para diakon, diakonis dan pelayan Tuhan yang terlebih dahulu maju, diikuti oleh jemaat. Sakatakar.
rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Tuhan Yesus Walau di tengah memakai badai, minyak urapan ini. ingin Pada ku saat minyak selalu urapan ini bersama, dioleskan ke dahi umat-Mu, rasakan Engkau sendiri yang mengurapi dan memberkati mereka. Dan terjadi terus pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dari Kristus di dalam hidup mereka, dalam pekerjaan dan dalam rumah tangga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus mengurapimu dan memberkatimu. Engkau terus dipakai Tuhan untuk melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tuhan Yesus mengurapimu dan memakai pekerjaan yang baik dari Tuhan. Terus terjadi, bahkan menjadi besar dalam nama Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sebab penyertaan-Mu sempurna, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih, dan waktunya kami memberi persembahan persepuluhan sebagai ungkapan syukur kami, sebagai bukti iman kami bahwa berkat yang kami dapat itu semua dari Tuhan, dan Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami. Dan jemaat Tuhan yang bergabung melalui online
Biarlah Tuhan juga mengurapimu dan memberkatimu, urapan yang sama engkau terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami menumpangkan tangan persembahan yang kami bawa. Inilah persembahan kami. Bukti bahwa kami percaya Tuhan hidup dan memelihara hidup kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu boleh maju ke depan. Penyertaan-Mu sempurna, janganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya penyertaan-Mu sempurna dan kehadiran-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang diberitakan, terima kasih untuk setiap urapan yang telah kami terima. Kami percaya hidup kami selalu disertai lebih luar biasa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita saksikan di HS News minggu ini. Lantas mengapa ku masih menaruh hati Masih zaman ya kalau kayak gitu. Masih mikirin dia yang gak bisa kamu miliki. Waduh, udah 2024 nih bro. Daripada ngegalauin dia yang gak bisa dimiliki. Come on, ini waktunya Gen Z untuk bersinar bagi kemuliaannya. Di Heroes Conference 2024. Di Heroes Conference 2024. Di Heroes Conference 2024. Yuk buruan daftar. Daripada nanti kamu galau loh karena kamu kehabisan tiketnya. Cek ya di bio Instagram YNG. Let the Holy Spirit within you away. Sampai jumpa. God bless you all. See you. See you there ya guys. Bye bye. See you. It's a new era, let it begin. It's untold favor, we're walking in. Your word was spoken, and we believe. You pour out blessing, we receive it all. It's a new day, we're on top of the world. And oh, it's a new sound that we're singing out. Everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest days. Lifting up the highest praise, 'cause you're worthy, oh you're worthy. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. We're dreaming bigger, we're stretching out. Haleluya, semua diberkati, amin. Coba yang diberkati boleh bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, kasih tos buat kiri kananmu, terus bilang Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Sambil bilang buat kiri kananmu, hey, minggu depan kita ketemu lagi di tempat ini, amin. Semuanya diberkati, angkat kedua jempolnya buat Tuhan kita. Kita nyanyi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan, hey.
Hey, come on. One more time. Oh, 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 oh. Sama-sama katakan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Hai Jakarta, shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya. Hai, shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya. Mana jempolnya? Angkat tinggi jempolnya. Katakan, asik-asik, katakan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Cuma Tuhan saja. Biar bumi, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit apa matahari tak bersinar lagi. Oh, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah, haleluya, semua yang difirmankannya. Sama-sama katakan. Here we go. Shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya, shalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya. Yang cinta Yesus angkat jempolmu dan katakan yes. Come on, haleluya. Biar musik memuji Tuhan. Come on. Sama-sama katakan, come on. Shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya, shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya. Mana jempolnya? Come on, semua. Shalalalalala, bilang saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Amin. Sambil kasih sarangnya buat kiri kananmu, bilang buat kiri kananmu, shalalalalala, Yesus cinta kamu, cinta Yesus. Amin. Oh shalalalalala, come on ya, hai Jakarta. Woo! Shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya. Oh, shalalalalala, Yesus cinta saya. Oh, shalalalalala,
Yesus cinta saya. Haleluya. Siapa yang cinta Yesus? Lebih tinggi lagi. Siapa yang cinta Yesus? Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Coba Tuhan sendiri. Di kursinya harus menari. Bapak Ibu melakukan untuk Tuhan. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Haleluya. Mau diundang lagi? Masih kurang yakin yang di belakang. Mau diundang lagi? Oh iya, Bester. Mau. Nunggu jadwalnya Bester ya. Siap. Siap. Oke. Biarlah semua kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, baik melalui Zoom, ada keluarga dari Ibu Anggita, Ibu Fani, keluarga Pak Ben, Ibu Natali, Ibu Rinda dan yang lain-lain. Biarlah berkat Tuhan yang sama yang kami terima, Bapak Ibu terima juga di sana. Boleh mari kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, Engkau memberkati kami. Biarlah pujian penyembahan dari hati kami, dari sukacita kami, itu hanya untuk bagi Tuhan. Berkatilah Engkau Tuhan lewat pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita untuk selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya hidupnya diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Boleh menari bagi Tuhan.